Pemikiran Islam Bung Karno dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah disepakati dan final. Pancasila digali oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno, yang kemudian dikemukakannya dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Sebagai seorang Muslim, pemikiran Bung Karno pun tak lepas dari ajaran Al-Quran dan hadis. Pun ketika beliau berpidato tentang Pancasila di Gedung Chuo Sangi In kala itu, jikalau memang rakyat Indonesia, rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyatnya itu agar supaya mengarahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 orang, anggotanya marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar 60, 70, sampai 90 utusan yang duduk dalam perwakilan ini orang Islam. Tutur Bung Karno. Pernyataan Bung Karno itu dalam konteks memaparkan dasar negara tentang permusyawaratan. Beliau hendak meyakinkan bahwa perjuangan lewat musyawarah harus menjadi dasar Indonesia yang masyarakatnya majmuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pikiran kepada kita agar dalam pergaulan kita sehari-hari kita selalu bergosok supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara prinsip nomor 3, yaitu permusyawaratan, kata Bung Karno. Pada saat sidang BPUPKI itu, ada perwakilan pemerintah Jepang yang meninjau. Chuo Sangi In sendiri merupakan lembaga yang dibentuk Soekarno-Hatta dan kawan-kawan untuk mendapatkan kepercayaan Jepang, sehingga lembaga itu menjadi semacam penasihat pemerintah militer Jepang. Namun bukan berarti saat itu Bung Karno memaparkan dasar negara sesuai pesanan Jepang. Beliau justru membuat peninjau dari Jepang tampak kecewa. Tidak satupun dari ucapanku yang menyatakan kesetiaan kepada dewa mereka, Tenno Heika. Tidak satupun kata-kataku memuji Nippon. Aku tidak tunduk sama sekali kepada saran-saran dari pemerintahan mereka. Sesungguhnya pidatoku bahkan menyatakan bahwa aku anti monarki karena aku seorang Islam. Aku seorang demokrat karena aku orang Islam. Aku menghendaki mufakat, maka aku minta supaya tiap-tiap kepala negara, baik khalifah-khalifah maupun Amirul Mukminin, harus dipilih oleh rakyat. Tutur Bung Karno kepada Cindy Adams yang kemudian ditulis dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Bung Karno merenungkan tentang dasar negara sejak 16 tahun sebelum pidatonya di BPUPKI. Salah satu dasar negara yang digalinya ketika beliau diasingkan ke Pulau Ende Flores juga bernafaskan pemikirannya tentang Islam. Beliau bercerita dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia bahwa di Flores dirinya sering merenung di bawah pohon sukun yang menghadap ke teluk. Di sanalah beliau mendapatkan ilham dari Tuhan. Aku tahu pemikiran yang akan kusampaikan bukanlah milikku. Engkaulah yang membukakannya kepadaku. Hanya Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang selalu memberi petunjuk pada setiap nafas hidupku. Ya Allah, berikan kembali petunjuk serta ilham-Mu kepadaku, kata Bung Karno menceritakan doa yang beliau panjatkan pada malam hari jelang 1 Juni 1945. Meski demikian, Bung Karno tak hendak membuat Indonesia hanya menjadi negara untuk satu agama satu waktu itu.
Bahkan beliau yang memilih para anggota BPUPKI dan diantaranya ada 4 keturunan Tionghoa dan seorang keturunan Belanda. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apa yang bilangannya 5? Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Tutur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Selain tentang Islam, pemikiran Bung Karno juga banyak dipengaruhi para pemikir dan pemimpin dunia. Sederet tokoh disebutkan dalam pidatonya itu. Tetapi Bung Karno kemudian menegaskan bahwa Pancasila tidaklah sama dengan ideologi bangsa lain, termasuk kapitalisme dan komunisme. Aku tahu kami tidak dapat mendasarkan bangsa kami pada deklarasi kemerdekaan Amerika, juga tidak pada manifesto komunis. Kami tidak dapat meminjam pandangan hidup bangsa lain, termasuk Tenno Kodo Seisim dari Jepang, ungkap Bung Karno di buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.